Selamat datang kembali di Pagar Gaib di mana kisah-kisah nyata, misteri tak terjelaskan, dan cerita dari balik tirai dunia tak kasat mata, kami hadirkan untukmu. Kali ini, kami membawa kisah yang bukan hanya penuh teror, tapi juga luka cinta yang tak selesai. Tentang seorang pria yang mencintai terlalu dalam, dan seorang perempuan yang belum bisa pergi meski raganya telah lama hilang. Judul malam ini, Peluk Terakhir di Bawah Hujan. Jangan matikan lampumu, karena cinta bisa menjadi pagar gaib yang mengikat dua dunia. Malam itu, hujan deras mengguyur desa Selakambang. Raihan, lelaki pendiam berusia 28 tahun, berteduh di warung kopi tua peninggalan almarhum ayahnya. Dari balik tirai hujan, ia melihat sosok gadis berdiri di tengah jalan, mengenakan gaun putih sederhana, wajahnya pucat, dan matanya penuh luka sepi. Namanya Ayla, katanya. Dia tak bicara banyak, hanya duduk di bangku kayu, meminum kopi pahit, dan tersenyum samar. Lalu hilang begitu saja saat Raihan kembali dengan payung. Beberapa malam berikutnya, Ayla kembali. Hanya saat hujan. Hanya malam hari. Mereka mulai bicara tentang banyak hal. Kenangan masa kecil, bintang, buku, hingga cinta. Ayla menyukai hal-hal klasik, dan wajahnya tak pernah berubah. Cantik tapi dingin. Seolah ia bukan bagian dari dunia ini. Raihan jatuh cinta. Tapi dia juga mulai penasaran. Mengapa Ayla tak pernah muncul saat cuaca cerah? Mengapa kulitnya selalu dingin seperti batu? Raihan mulai bertanya pada warga desa tentang Ayla. Seorang nenek tua memberitahu, dulu, ada gadis bernama Ayla. Ia mati bunuh diri di jembatan tua, malam hari, saat hujan pertama bulan purnama. Konon, rohnya menunggu lelaki yang bisa membuatnya jatuh cinta lagi. Tapi jika pria itu benar-benar jatuh hati padanya, dia tak akan pernah bisa pergi. Raihan menertawakan itu. Baginya, Ayla nyata. Cintanya nyata. Suatu malam, Raihan akhirnya menyatakan cinta. Ayla menangis, lalu memeluknya di bawah hujan deras. Tapi pelukan itu dingin, sangat dingin, seperti menyentuh arwah. Dan tiba-tiba, desa menjadi sunyi. Tak ada suara katak, tak ada angin. Hanya mereka berdua. Dalam dunia yang berbeda. Aku sudah menunggu terlalu lama, bisik Ayla. Sekarang, kau harus bersamaku. Raihan pingsan. Saat bangun, ia berada di dalam rumahnya, dengan bekas cakaran di punggung dan bunga kamboja putih di meja. Ia mendengar suara-suara aneh di malam hari, seperti langkah kaki tanpa tubuh, dan tangisan perempuan dari loteng. Seseorang, atau sesuatu, mulai mendampinginya setiap saat. Dan ia menyadari, Ayla telah menandainya. Raihan mendatangi jembatan tua tempat Ayla bunuh diri. Di sana, ia menemukan ukiran nama, Ayla dan Raihan, yang belum pernah ia ukir. Seolah mereka telah hidup di masa yang lain. Atau mungkin ini bukan pertama kalinya kisah ini terjadi. Dalam mimpi, Raihan berdiri di tengah ladang ilalang yang bergoyang pelan ditiup angin senja. Langit berwarna jingga keemasan. Begitu tenang, namun ada rasa asing di udara. Ia melangkah perlahan, tak tahu kemana harus pergi. Tak ada suara, hanya desir angin dan detak jantungnya sendiri. Tiba-tiba, dari kejauhan, terlihat sosok pria tua mengenakan kemeja putih dan sarung kotak-kotak. Langkahnya mantap, wajahnya teduh dan bersahaja. Itu ayah. Sosok yang selama ini hanya hadir dalam foto-foto lawas dan kenangan buram masa kecil. Raihan berhenti. Dadanya sesak. Ayah? Pria itu tersenyum hangat, seperti dulu, ketika mengantar Raihan sekolah di hari-hari terakhir hidupnya. Kamu sudah dewasa sekarang, nak, tapi hatimu masih seperti dulu, terlalu mudah tenggelam. Raihan menunduk. Langit di atas mulai berubah warna menjadi ungu kelam. Aku nggak bisa melepasnya. Yah, Ayla, dia pernah jadi alasan aku hidup. Dan sekarang dia justru menahanku di antara hidup dan mati. Sang ayah melangkah mendekat, menyentuh pundaknya. Sentuhan itu terasa nyata. Mengalirkan ketenangan yang sudah lama tak ia rasakan. Nak, kamu bisa mencintainya. Tapi jangan biarkan dirimu hilang juga. Raihan menatap mata ayahnya. Di sana, ia melihat pantulan dirinya sendiri, lelah, rapuh, tapi masih berdiri.
Dunia mereka bukan dunia kita, lanjut sang ayah dengan suara lirih namun tegas. Kalau kamu terus hidup di antara dua alam, kamu nggak akan pernah benar-benar bahagia. Kamu akan kehilangan semuanya. Ibumu, teman-temanmu, masa depanmu. Lalu, aku harus bagaimana? Raihan memutuskan untuk mengakhiri semua ini. Ia membawa sesajen ke jembatan, membaca doa, dan membakar surat cinta terakhir untuk Ayla. Angin malam membawa bau dupa dan kertas terbakar, membubung tinggi ke langit yang kelam. Lilin-lilin kecil yang ia tancapkan di tepi jembatan menyala gemetar, seperti jiwanya. Di bawah jembatan, sungai mengalir tenang, terlalu tenang, hingga menciptakan ketegangan yang menusuk. Raihan menunduk dalam doa. Suaranya lirih, tenggelam di antara desir angin dan suara alam malam. Aku tahu kau belum tenang, Ayla. Tapi aku sudah lelah menjadi tempat amarahmu. Lepaskan aku, biarkan aku mencintaimu dalam kenangan, bukan dalam kutukan. Ia membuka mata perlahan, lalu meletakkan surat cinta terakhir, kertas tua dengan tulisan tangannya yang gemetar, ke atas api kecil yang menyala dari lilin besar di tengah sesajen. Api menyambar pelan, dan huruf-huruf di kertas itu meleleh, berubah jadi abu dan doa yang naik ke langit. Namun sebelum surat itu habis terbakar, angin menderu seperti lolongan serigala. Lilin-lilin padam serempak. Daun-daun berputar ganas, dan langit menggelap pekat, seperti malam memutuskan untuk menelan cahaya. Raihan tersentak, mundur satu langkah, tubuhnya menggigil. Dari balik kabut tebal yang mendadak muncul, sosok Ayla muncul perlahan. Tapi kali ini, bukan Ayla yang lembut seperti biasanya. Gaunnya robek, penuh lumpur dan darah kering. Rambutnya kusut, menutupi sebagian wajah. Matanya merah menyala seperti bara api, dan tubuhnya basah kuyup, seolah baru terangkat dari dasar sungai. Ia berjalan dengan kaki telanjang, tapi tak menyentuh tanah, melayang beberapa senti di atas tanah basah. Raihan menahan napas. Ayla. Sosok itu berhenti. Matanya menatap dalam, menusuk seperti belati. Kenapa? Kenapa kau membakarnya? Suaranya serak, tak seperti suara manusia. Tapi di balik nada marah itu, ada getar lirih, luka lama yang belum sembuh. Raihan mengangkat kedua tangannya, mencoba bicara pelan. Aku hanya ingin kau tenang. Aku ingin membantumu pergi dengan damai. Ayla berteriak, bukan suara jeritan manusia, tapi suara patah hati yang meledak jadi badai. Air sungai di bawah mereka bergejolak. Dahan pohon berderak. Lilin yang tadi mati kini menyala kembali dengan api biru dingin. Kau ingin aku pergi? Setelah aku menunggumu selama bertahun-tahun di jembatan ini? Setelah aku mati membawa cinta yang tak pernah kau jawab? Raihan menggertakkan gigi. Ayla, aku mencintaimu. Tapi cinta ini tidak bisa menyelamatkan kita. Kita ada di dua dunia yang berbeda. Tubuh Ayla bergetar. Ia mendekat perlahan, dan angin menjadi lebih dingin. Ketika ia berdiri tepat di depan Raihan, sosoknya berubah sedikit. Mata merahnya kini basah. Tubuhnya yang menyeramkan mulai bergetar. Bukan karena marah, tapi karena sedih. Kemudian ia menangis. Tangisan itu pelan, tapi menyayat. Seperti suara kaca retak di ruang kosong. Hujan mulai turun, rintik perlahan mengguyur tubuh keduanya. Aku hanya ingin merasa dicintai lagi, bisiknya. Raihan, yang sebelumnya gemetar karena takut, kini terdiam. Pelan, ia meraih tangan Ayla, meskipun itu dingin, basah, dan transparan. Ayla, kamu tidak perlu tetap di sini untuk itu. Aku mencintaimu, tapi kau harus pergi. Biar cinta ini jadi jembatan bukan penjara. Ayla menunduk. Tangisnya semakin deras, menyatu dengan hujan yang kini membasahi mereka dari ujung rambut hingga kaki. Raihan memeluknya, sekali lagi. Dan kali ini, tak ada kemarahan. Hanya kesedihan. Di pelukannya, tubuh Ayla mulai meredup. Matanya menatap Raihan untuk terakhir kali. Kalau ada kehidupan setelah ini, temukan aku lagi, ya? Raihan mengangguk. Air matanya bercampur dengan hujan. Aku janji. Dan dengan itu, Ayla memudar. Tak lagi menyeramkan. Tak lagi marah. Yang tersisa hanyalah aroma tanah basah, dupa yang masih membara,
dan kelopak bunga yang jatuh perlahan dari langit, entah dari mana. Raihan berdiri di bawah hujan, membiarkan dunia menutupi tangisnya. Di tangannya, masih terasa dingin bekas pelukan terakhir. Menggenggam luka. Ayla perlahan memudar, hujan pun berhenti. Tapi sebelum benar-benar lenyap, ia mencium kening Raihan, dan membisikkan. Terima kasih karena mencintaiku dengan tulus, meski aku bukan siapa-siapa lagi. Raihan terdiam, mematung dalam gemetar. Hujan yang sedari tadi deras kini hanya tersisa rintik, seperti air mata langit enggan turun sepenuhnya. Embun dingin menyelimuti tubuhnya, tapi dingin itu tak sebanding dengan kehampaan yang perlahan menyelinap ke jiwanya. Tangannya masih terulur, berusaha meraih sesosok yang tak lagi bisa disentuh. Seperti mencoba memegang kabut pagi yang pergi saat matahari datang. Ayla, dengan gaun putihnya yang kini basah menempel di kulit pucat, rambut tergerai menutupi sebagian wajahnya yang sayu, tersenyum dengan ketenangan yang tak pernah ia miliki semasa hidup. Senyum seorang jiwa yang akhirnya selesai. Aku tak ingin pergi, bisiknya lagi, suaranya seperti daun kering yang gugur perlahan di tanah basah. Tapi, kalau aku tetap di sini, kamu tidak akan hidup. Kau hanya akan layu bersamaku. Raihan menggigit bibir bawahnya, menahan getar tangis. Ia ingin berkata banyak hal, meminta Ayla tetap tinggal, memohon pada semesta untuk mengulang waktu, bahkan rela menukar nyawanya demi 1 detik lagi bersama gadis itu. Tapi semua kata membeku di tenggorokan. Yang tersisa hanya mata, yang memandang Ayla dengan cinta yang menembus batas logika dan kematian. Sampaikan maafku, pada masa lalu. Pada dirimu yang dulu, lanjut Ayla. Wajahnya kini mulai transparan, seperti lukisan air yang terkena hujan. Aku sudah memaafkanmu, tapi aku tak bisa membawa cinta ini lebih jauh. Dunia kita berbeda, Han? Raihan mengangguk, perlahan. Matanya berkaca, tapi bibirnya membentuk senyum yang tulus. Aku nggak akan pernah lupa aroma tubuhmu saat hujan turun. Tatapan matamu saat malam datang. Dan peluk terakhir ini akan selalu tinggal di dada kiri. Ayla? Ayla menatapnya dalam. Kemudian, dengan sisa kekuatan terakhirnya, ia melangkah maju, merapatkan tubuhnya ke dada Raihan, dan memeluknya. Pelukan itu bukan pelukan hantu. Bukan juga pelukan wanita dari masa lalu. Tapi pelukan seseorang yang benar-benar mencintai. Hangat, lembut, dan sangat menyakitkan karena tahu itu adalah yang terakhir. Mereka berdiri begitu selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Lalu, seberkas cahaya tipis turun dari langit. Langit yang sebelumnya gelap kini mulai membuka diri, memperlihatkan warna abu yang menenangkan. Ayla tersenyum, dan Raihan merasakan tubuhnya terasa lebih ringan, seolah beban dari jiwa Ayla yang menghantui selama ini perlahan berpindah, bukan ke dirinya, tapi ke kedamaian yang telah ditunggu Ayla selama puluhan tahun. Tubuh Ayla mulai menghilang dari ujung kaki, seperti asap terbawa angin. Tapi pelukannya tetap terasa, hingga akhirnya hanya aroma bunga Kamboja yang tertinggal di pelataran jembatan tua. Raihan menunduk. Di bawah kakinya, tempat Ayla berdiri barusan, hanya tersisa bekas telapak kaki kecil dan kelopak bunga yang mengapung pelan-pelan di genangan air hujan. Beberapa hari setelahnya, Raihan kembali ke warung kopi miliknya. Damar memeluknya, dan mereka tak banyak bicara. Kadang memang kesedihan tak butuh kata. Hanya pemahaman. Namun, setiap kali hujan turun, Raihan akan keluar dari warung, berdiri di teras, menatap ke jalanan basah. Kadang ia merasa ada seseorang berdiri di seberang jalan. Kadang ada wangi Kamboja yang tercium, samar, menyelinap ke sela napasnya. Dan kadang, kalau hujan cukup deras, ia akan menutup matanya, mengangkat wajah ke langit, dan berkata pelan, "Terima kasih karena mencintaiku, meski aku hanya manusia biasa." Dan di kejauhan, entah angin atau angan, seseorang bergaun putih tampak mengangguk pelan. Raihan kembali hidup seperti biasa. Tapi setiap kali hujan turun, ia merasa hangat. Seolah Ayla masih memeluknya diam-diam dari dunia lain. Dan di sudut jendela, terkadang muncul tulisan kabur dari uap air, "Aku masih mencintaimu."